AI ini, adalah program yang didesain untuk, memberdayakan. Jadi kami ini bukan lembaga seperti beasiswa, Mbak Diva, yang istilahnya grant gitu Ya. ya, tapi adalah berupa pinjaman 0%. Jadi, tapi jangan kaget dulu kalau masalah dengar pinjaman 0% ini, masyarakat kita ini kadang belum terlalu familiar terhadap program ini. Ya. Taunya mungkin pinjol, terus Iya. nanti dikejar-kejar, terus nggak bisa kuliah dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kami Halo Tribuners, selamat datang di EdTalk, sebuah inisiatif Tribun News dan Sekolah EdTech yang menghadirkan podcast, sebuah diskusi untuk para pendidik di Indonesia dan juga orang tua dan pegiat pendidik untuk membahas mendalam terkait pendidikan, sharing pengalaman dan pengetahuan. Dan saya sendiri senang sekali Alma Diva kembali berjumpa dengan Tribuners di seluruh Indonesia. Dan mungkin saya kembali mengingatkan bahwa Tribun News dan Sekolah EdTech juga membuat artikel dan konten-konten pendidikan yang dapat diakses di tribunnews.com. Dan pada episode ketiga ini kita kembali berjumpa dengan narasumber yang tak kalah menarik dan inspiratif, di mana beliau adalah mungkin sebagai sebuah kabar baik untuk para mahasiswa di Indonesia ataupun siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke dunia perguruan tinggi. Beliau adalah CEO dari Education Aid International, yaitu Mas Tri Mukhlison Anugrah. Selamat datang, Mas. Terima kasih undangannya, Mbak Diva. Ya, terima kasih ya telah hadir ke podcast EdTalks kita hari ini ya, Mas. Iya, senang sekali bisa hadir di sini. Bagaimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi dari Depok ke sini cukup struggling ya pagi-pagi ternyata ya. Tapi seru juga sih. Seru ya. Jadi main-main ke Palmerah ya, ke kantor Tribun News ya. Iya, udah lama banget nggak ke sini. Terima kasih ya Mas. Nah Mas, mungkin kita hari ini kita santai-santai ngobrol-ngobrol di podcast ini membahas tentang seperti ini ada kabar baik juga ya. Mungkin di pembicaraan kita kali ini untuk para mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah Mas, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, mungkin Mas boleh dong sedikit cerita pengalaman terkait, kita flashback ya terkait pengalaman Mas di kuliahan. Bagaimana Mas, mungkin cerita dulu sedikit Mas kuliah di mana, ataukah ada pengalaman yang menarik bisa sharing ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih undangannya sekali lagi Mbak Diva di acara EdTalk. Perkenalkan saya Mukhlison. Kalau ditanya flashback udah lama sekali ya, udah nggak menjadi mahasiswa, jadi ketahuan nih umurnya. Tapi dulu saya emang datang dari daerah ya, jadi bisa dibilang perantauan. Saya masuk UI 2006. Saya sangat beruntung sih waktu itu karena saya dapat beasiswa full dari semester 1 sampai lulus. Dan saya pikir ini sebuah keberuntungan. Nah, kemudian selang berikutnya adik saya waktu itu 2 tahun kemudian masuk juga di UI. Cuman dia nggak dapat beasiswa ya. Jadi 1 tahun harus struggling. Orang tua kerja keras untuk penuhin ini. Cuman nggak tahu nih sekarang teman-teman mahasiswa sekarang apakah mudah nyari beasiswa atau seperti apa nih gitu. Menarik banget ya Mas, jadi bersyukur banget ya bisa mendapatkan kemudahan dalam perkuliahan ya di semester awal ya. Nah Mas, tapi ngomong-ngomong tadi udah ngomongin beasiswa, kesulitan gitu ya. Belum lama ini kita sempat ramai juga nih ya dengan berita terkini, yaitu UKT di Indonesia nih naik gitu UKT-nya ya, dan banyak mahasiswa di Indonesia yang demo gitu Mas. Nah Mas sendiri bagaimana nih Mas melihat situasi tersebut, fenomena tersebut? Iya, sebenarnya memang sempat rame ya, dan memang bikin sedih karena ya kuliah ini kan salah satu sarana kita untuk merubah nasib sebenarnya ya. Dengan adanya UKT yang naik ini, saya pikir ini sebuah dinamika kehidupan ya. Di sisi lain pemerintah dengan kapasitasnya mungkin terbatas. Kalau teman-teman ingat masalah COVID, itu anggaran semua mengarah ke kesehatan. Jadi
anggaran untuk kependidikan jadinya berkurang. Nah, ini yang menyebabkan teman-teman atau manajemen kampus berkreativitas untuk menaikkan UKT. Nah, di lain sisi memang ini plus minus ya Mbak Diva ya. Teman-teman makin susah, di lain sisi teman-teman di kampus juga ingin compete, mempertahankan kualitas pendidikannya juga gitu. Nah, ini sebagai melihat fenomena seperti ini ya pastinya tidak hanya pemerintah aja yang bisa support, artinya kita harus dari komunitas yang lain, yayasan, perusahaan harus bantu teman-teman agar bisa tetap melanjutkan pendidikannya di universitas. Seperti itu Mbak Diva. Betul ya Mas ya, aku juga setuju ya Mas ya, bahwa memang banyak masyarakat Indonesia yang kurang mampu sebetulnya menaruh harapan ya dengan mengikuti perguruan tinggi untuk menaikkan taraf hidupnya gitu ya, mungkin kualitas hidupnya ya, tapi memang saat ini keadaannya seperti itu ya Mas ya. Tapi Mas, karena tadi sempat saya singgung di awal gitu ya, mungkin ada kabar baik untuk mahasiswa Indonesia. Tapi mungkin Mas boleh sedikit ceritain dulu, sebenarnya emang EA ini tuh apa? Apakah betul nih menjadi kabar baik untuk mahasiswa Indonesia? Gitu. Iya, saya gabung di Education Aid International atau kita singkatnya EAI. Agak susah nih nyebutnya kalau bahasa Inggris EAI ya. Jadi EAI ini kami punya visi misi untuk membantu teman-teman mahasiswa agar teman-teman itu bisa melanjutkan kuliahnya. Jadi memang EAI ini adalah program yang didesain untuk memberdayakan. Jadi kami ini bukan lembaga seperti beasiswa Mbak Diva yang istilahnya grant gitu ya, tapi adalah berupa pinjaman 0%. Jadi tapi jangan kaget dulu kalau masalah dengar pinjaman 0% ini, masyarakat kita ini kadang belum terlalu familiar terhadap program ini. Taunya mungkin pinjol, terus nanti dikejar-kejar, terus gak bisa kuliah dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kami berdiri karena memang ingin membantu. Karena kami juga tidak mencari keuntungan, bentuk legalitas kami juga yayasan. Kami membantu teman-teman mahasiswa agar mereka bisa kuliah. Tapi sebenarnya tidak hanya untuk kuliah aja Mbak Diva ya. Teman-teman yang butuh training yang sifatnya 1 tahun itu juga bisa untuk mengakses program kami. Jadi teman-teman bisa menggunakan program kita untuk melanjutkan kuliah, melanjutkan training, dapat skill, dan memang sekarang harus compete ya. Harus apapun itu harus bisa bersaing, apalagi sekarang udah global ya gitu. Menarik ya Mas ya, jadi memang ini nih memang disediakan pinjaman ini memang untuk pendidikan ya Mas ya, bukan untuk yang keperluan lain ya. Betul. Ya. Kalau ini khusus untuk pendidikan, karena memang donor kami ini memang punya misi yang namanya kalau kita mau merubah nasib itu harus diperbaiki dulu pendidikannya. Jadi memang bukan buat apa ya, kalau pinjol kan bisa buat beli smartphone ya. Kalau ini bukan. Pure untuk pendidikan. Ya, gitu. Untuk UKT itu sendiri ya. Salah satunya untuk pembayaran UKT. Gitu. Nah Mas, tapi kalau untuk sebutannya EduCourt ya? EduCourt ya, atau EduLoan kalau biasanya lebih umum ya? Betul. Kalau di luar negeri tuh ada nggak sih Mas EduLoan itu sendiri? Iya, pertanyaan bagus Mbak Diva. Jadi memang kalau di luar negeri EduLoan tuh udah istilahnya udah familiar lah masyarakatnya ya, terutama di US itu EduLoan itu udah berpuluh-puluh tahun ya. Mereka membayarnya saat mereka mendapatkan pekerjaan. Namun memang di Indonesia sendiri program ini itu bisa dibilang sangat-sangat baru. Jadi perlu adanya edukasi ke teman-teman, ke orang tua. Mungkin taunya beasiswa aja ya dari dulu ya, beasiswa. Tapi kalau beasiswa itu kan sangat terbatas ya untuk teman-teman yang
mungkin di kuadran yang pinter gitu ya. Iya. Tapi kan ada juga yang pinter tapi karena kapasitasnya terbatas di Mhm. beasiswa akhirnya mereka nggak dapet gitu ya. Mhm. Jadi ini diarahkan ke teman-teman yang memang tidak dapat beasiswa gitu dan Mmm. memang orang tuanya lagi terkendala Ya. gitu. Eee dan tentunya program kami ini sebenarnya ingin merubah mindset Ya. bahwa teman-teman ini tidak harus menggantungkan diri pada bantuan orang tua. Mmm. Kita mahasiswa kan bisa dibilang sudah dewasa muda ya. Mhm. Jadi latihan tanggung jawab untuk memikirkan gimana caranya masa depannya lebih cerah, Ya. kuliah. Bisa teman-teman nanti mungkin sambil sambil kerja gitu ya, biasanya private ngajar, Ya. nanti Mhm. cicilannya dari situ gitu. Dan ini benar-benar 0% ya teman-teman Mmm. ya. Bukan 0% plus admin, nggak ada Mhm. ceritanya gitu. Jadi memang seperti itu. Mhm. Tapi pinjaman ya Mbak Pinjaman. Diva ya. Balik lagi ya, ini Jadi harus pinjaman. dibalikin. Betul. Tapi Mas, kalau mungkin kalau dibalik lagi soal pinjaman atau edukort yang dari EAI sediakan ini gitu Iya. kan ya. Sebetulnya ada nggak sih Mas syarat gitu yang perlu Mhm. siswa atau mahasiswa ajukan untuk mendapatkan Mhm mhm. pinjaman dana pendidikan ini? Iya. Syaratnya mudah Mbak Diva, sepanjang teman-teman itu secara administrasi terdaftar sebagai mahasiswa, ada dibuktikan lagi mahasiswa aktif gitu ya, itu silakan daftar gitu. Kemudian dari pihak orang tua juga harus tahu gitu ya sebagai pihak yang ikut bisa dibilang apa ya, guarantor ya, karena kami paham mahasiswa ini kan belum punya pekerjaan gitu, jadi perlu orang tua juga untuk support Mhm. gitu, dan juga yang syarat yang mungkin harus terbenam Ya. ke teman-teman dan ini agak susah untuk didetek adalah komitmen untuk mengembalikan yang tadi saya Mmm. sampaikan, yang namanya pinjaman itu hukumnya apa sih Mbak Diva? Harus Harus dibalikin dibalikin kan ya. ya? Iya dibalikin karena apa? Karena dana kami ini pengennya dipakai terus-menerus ya. Adik kita nanti, terus punya ponakan, tetangga, bisa pinjam, bisa kuliah gitu. Syukur-syukur teman-teman kalau ingat ya, Ya. menyisihkan nanti kalau sudah jadi orang sukses gitu ya, donasi gitu ya. Agar dana kelolaan makin besar, Mhm. sehingga makin banyak orang-orang yang ikut terbantu dari program ini, gitu. Jadi bisa juga, untuk yang tertarik donasi juga bisa ikut membantu ya, Pak, ya? Iya, pastinya gitu ya, karena ini adalah gerakan kebaikan bersama, Mhm. gerakan untuk tumbuh Mhm. bersama. Jadi kita bisa, apa ya, di sisi personal, nasib kita berubah lebih baik harapannya, di sisi nasional, kita bisa memperbaiki negara ini lebih baik lagi. Wah, menarik banget nih, Mas, ya. Nah, mungkin tadi Mas kan juga sempat, Mhm. singgung ya bahwa EA ini juga memiliki, beberapa partner ya, Oh Mas, ya. iya, Mungkin saya sedikit infokan kepada Tribuners yang seluruh Indonesia bahwa sekolah juga menjadi salah satu partner ya, Mas, ya, betul. untuk membantu menyalurkan pinjaman dana Mhm, pendidikan atau sebutnya edukort gitu ya. Gimana sih gitu atau prosesnya bagaimana sih gitu ya. Tribuners bisa sekali mengunjungi ya di Bitly Sekolah Edukort, di mana di situ ada penjelasan bagaimana prosesnya. Jadi memang mahasiswa Indonesia atau siswa-siswi yang ingin mengajukan perlu mengumpulkan ya seperti data-data pribadi gitu. Kemudian mhm, juga sudah dinyatakan di kampus ya menjadi mahasiswa betul. aktif gitu ya. Dan tentunya sudah disetujui oleh Mhm, keluarga ya, orang mhm mhm tua dan juga mhm. kampus sehingga bisa mendapatkan pinjaman dana, dan nantinya bisa dikembalikan secara dicicil ya, Mas, ya? Betul Selama satu betul. semester atau 6 bulan dan tentunya saya kembali tekankan bahwa ini 0% loh ya. Jadi Betul. tidak ada tambahan biaya gitu ya, tidak ada Iya, bunga ataupun,
tambahan biaya dana yang lebih dari yang dipinjamkan mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi ini bisa Betul. dikatakan sangat membantu ya Mas ya, untuk mahasiswa Mhm. yang mungkin merasa kesulitan Iya. pembayaran, kemudian juga kemarin apalagi sempat Mhm. banyak COVID ya, Mhm banyak yang mhm. terdampak, mungkin Betul masih betul. memperbaiki keuangan, jadi bisa Iya. mengajukan si Iya. EduCord ini ya. Jadi Betul. tapi Mas kalau untuk EAI ini sendiri Mhm. ada nggak ya proses seleksinya dan bagaimana Mhm. sih caranya? Oh, oke. Baik, Mbak Diva, memang AI ini, operasional kami ini tidak langsung menyeleksi mahasiswa Ya, atau bahasa ininya itu bukan B2C, oke. tapi kami ini B2B. Mhm, Jadi kami ini menggandeng pihak pelaksana, oke. yang ikut menyeleksi. Nah, salah satunya adalah sekolah, partner kami nih sudah, Mmm, apa namanya, kerjasama ya. Jadi AI ini menyediakan dana dan sistem, loan manajemennya, jadi kita bisa pantau tuh. Sedangkan pihak sekolah, ya, implementasi itu sekolah menyeleksi mahasiswanya, melakukan wawancara, kemudian juga melakukan, disbursement ya, pencairan maupun penagihan. Jadi kami memang tidak langsung terlibat dalam seleksi mahasiswa gitu Mbak Diva. jadi kembali Mhm, lagi bisa, dicek link-nya yaitu bit.ly Sekolah EduCord gitu ya. Nah Mas mungkin, mhm, kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya Mas soal mhm, mahasiswa di Indonesia nih. mhm, Sebagai Mas nih bisa dikatakan sudah bekerja, sudah iya, sekarang kembali lagi memberikan manfaat untuk mahasiswa. Mas mhm, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa di seluruh Indonesia? mhm mhm. Pesannya mungkin singkat aja, kita adalah sosok yang menentukan sukses enggaknya diri kita, Mhm, bukan orang lain, bukan orang tua. Lingkungan atau orang di sekitar kita hanya bisa membantu saja, termasuk AI ini hadir. Kami hanya membantu saja, tergantung teman-teman, mhm, apakah bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik atau tidak. Jadi, pesan saya, pergunakanlah, manfaatkanlah yang ada di sekitar teman-teman untuk memperbaiki, baik itu memperbaiki diri secara ekonomi maupun selain itu secara mental, sehingga kita jadi manusia yang lebih berdaya, lebih bermanfaat untuk orang lain. Saya kira itu saja Mbak Diva pesan singkat dari saya. wah, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Sama-sama Muklis, Mbak luar Diva, biasa senang ya atas sekali. pesannya nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menonton ya. Oh ya, Nah, mungkin dengan demikian pendidikan tinggi, dengan adanya solusi ya, AI dan juga berkolaborasi dengan sekolah, mhm, pendidikan, tinggi ini dapat diakses ke siswa dari berbagai latar belakangnya Mas ya. Nah, dan betul. juga harapannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, jadi dengan begitu kembali saya ingatkan, mahasiswa Indonesia ataupun siswa-siswi yang ingin melanjutkan perguruan tinggi tidak perlu khawatir, bisa mengunjungi, situs kami yaitu bit.ly Sekolah EduCord dan juga para Tribuners yang ada di seluruh Indonesia kembali saya ingatkan bisa mengunjungi konten-konten dan artikel kolaborasi kami terkait pendidikan di tribunnews.com. Dan juga saya ingatkan kembali nih, Mas, sorry ya kita tambahin, juga boleh kunjungi sosial media Mas, boleh ada? Oh iya, teman-teman bisa lihat, program kami Mhm, lewat mhm, website, kemudian, lewat sosial media, LinkedIn, mhm, ada Education Aid International. iya, Jadi teman-teman bisa sebarkan ke keluarga, ke iya, teman yang membutuhkan. Saya betul, pikir ini adalah sebuah jalan kita, salah satu ya, alternatif untuk, saling membantulah agar mhm, teman-teman bisa, melanjutkan kuliah. kalau sosial media Masnya sendiri mau di-share? Oh ya boleh Heeh, ke Trimukhlison, oke. eee, nggak usah disebutin ya. Trimukhlison. Desain. Oke. Terus juga mungkin, para Tribuners juga jangan lupa mengunjungi sosial media kami yaitu tribunnews.com dan juga Mhm, sekolah.online. Kurang lebih seperti itu ya episode
ketiga kami itu membahas terkait EduCourt atau EduLoan, yaitu bantuan dana pinjaman pendidikan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Oke Tribuners, kalau begitu terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode EdTalks berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.